Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu sekalian jamaah Majelis Taklim Masjid Bayangkara, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Pada kesempatan malam ini Allah Ta'ala kembali mudahkan kita untuk bermajelis. Tentunya kita berharap Allah berkenan menambahkan bagi kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada majelis kita kesempatan malam ini kita akan bahas sebuah judul mengenal salat dua hari raya, atau kita sebutkan dengan al-Aidain, mengenal salat dua hari raya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan pertama kita adalah terkait apa hukum sholat dua hari raya. Apa hukum sholat dua hari raya? Wallahu a'lam. Pendapat yang kuat ada dua, yang menyatakan bahwasannya sholat hari raya itu adalah wajib, fardu ain, atau pendapat yang kedua yaitu fardu kifayah. Adapun yang mengatakan hukumnya sunnah adalah pendapat yang sangat lemah. Dan wallahu a'lam, kalau kita melihat kepada dalil-dalil, kita akan dapati bahwasannya pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ini antara wajib dengan fardu ain dengan fardu kifayah. Kita akan mendapatkan bahwasannya yang lebih kuat wallahu a'lam adalah pendapat yang menyatakan fardu ain, kewajibannya atas setiap individu. Jadi salat Idul Fitri, salat Idul Adha itu hukumnya adalah wajib atas setiap muslim dan muslimah. Wajib atas setiap muslim dan muslimah. Perhatikan hadis berikut, diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Beliau menyatakan, amarna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil 'aidaini al-awatiqa wa dhawatil khudur, wa amara al-hayyadha ay ya'tazilna musallal muslimin. Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami para muslimah ketika itu mendapatkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? An-nukhrija fil 'aidain, untuk mengeluarkan di dua hari raya. Siapa yang dikeluarkan? Al-awatiqah, yaitu gadis-gadis yang beranjak dewasa. Wadawatil khudur, kemudian mereka gadis-gadis yang dipingit. Kemudian wa amara al-hayyadha ay ya'tazilna musallal muslimin, dan Nabi memerintahkan wanita-wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat, untuk menjauhi tempat sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana Nabi SAW memerintahkan para wanita yang memang seharusnya istilahnya mereka itu tidak dinampakkan, tetapi di hari raya Nabi memerintahkan gadis-gadis yang beranjak dewasa, wanita-wanita yang masih dalam pingitannya, kemudian bahkan wanita yang sedang haid saja diperintahkan untuk menghadiri. Namun mereka yang haid ini tidak bergabung di tempat sholat, tidak bergabung di tempat sholat, tetapi mereka menyendiri. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini ada beberapa alasan kenapa pendapat wajib itu lebih kuat. Pendapat wajibnya sholat Idul Fitri, Idul Adha itu lebih kuat. Alasannya adalah berikut ini. Yang pertama, Nabi SAW beliau senantiasa mengerjakan salat Idul Fitri, Idul Adha terus menerus. Tidak ada istilahnya Nabi kemudian mengerjakan di satu tahun, di tahun yang lain tidak mengerjakannya. Namun beliau SAW terus menerus melakukannya. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk keluar rumah menunaikan sholat Id. Beliau SAW memerintahkan orang-orang yang tidak punya udzur untuk keluar menghadiri pelaksanaan sholat Idul Fitri, menghadiri pelaksanaan sholat Idul Adha. Sampai tadi dalam hadis yang kita bacakan bahwasanya Nabi memerintahkan gadis-gadis remaja yang menginjak usia dewasa, kemudian bahkan wanita yang sedang haid aja suruh keluar, suruh menghadiri perkumpulan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa pendapat wajibnya sholat Idul Fitri, Idul Adha adalah Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat dan berkurbanlah. Maksud dari dirikanlah salat di sini adalah salat Idul Adha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian alasan yang keempat adalah jika Idul Fitri dan Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka salat Jumat itu menjadi gugur bagi orang yang sudah mengerjakan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya salat Jumat itu wajib. Sesuatu yang wajib tidaklah mungkin digugurkan oleh sesuatu yang sunnah. Jadi kenapa Jumat kok digugurkan? Karena apa? Memang sudah ada kewajiban yang lain, yaitu berkumpul bersama kaum muslimin untuk mengerjakan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Ini adalah beberapa penjelasan yang disebutkan oleh Imam atau Syekh Siddiq Hasan Khan ketika beliau menjelaskan matan kitab Imam Asy-Syaukani yang matanya disebutkan Durrul Bahiyah namanya, yang syarahnya dari Siddiq Hasan Khan adalah Rawdatun Nadiyah
ada beberapa alasan yang disebutkan oleh beliau, dan tadi kita sebutkan ada 4. Coba kita ulang lagi 4 alasan kenapa kita mengatakan bahwasannya sholat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya wajib. Yang pertama tadi apa? Nabi SAW senantiasa mengerjakan, tidak pernah beliau tidak mengerjakan. Kedua, Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk keluar menghadiri pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga, Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan yang keempat, salat Jumat menjadi gugur ketika Idul Fitri, Idul Adha terjadi pada hari Jumat. Namun perlu dipahami bahwasanya jangan sampai kemudian imam di satu masjid itu tidak mengadakan Jumatan, tetap mengadakan Jumatan. Yang mau hadir silahkan, yang enggak juga tidak apa-apa. Tetapi tetap sholat duhur ya. Nah, melaksanakan Jumatannya ya gugur. Pembahasan kita selanjutnya adalah terkait dengan apakah waktunya itu sama antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Apakah waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu sama ataukah berbeda? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kebanyakan ulama, jumhur ulama berpendapat bahwasannya awal waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah ketika matahari sudah mulai meninggi. Perkiraan waktunya adalah 20 menit sejak terbit. Kira-kira segitu. Waktu duha lah. Awal waktu duha. Ketika terbit kan belum boleh untuk sholat terlebih dahulu, nunggu beberapa saat, baru setelah itu kita mengerjakan sholat syuruk seperti itu. Sholat syuruk yaitu duha di awal waktu. Demikian juga di sini pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha adalah diawali dari waktu terbit matahari plus sekitar 20 menitan. Berakhirnya waktu kapan? Yaitu tergelincirnya matahari. Akhir waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha adalah tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari yaitu kita bisa dapati dengan melihat berubahnya bayangan benda yang tadinya ke arah barat kemudian berubah ke arah timur. Itu adalah tanda matahari sudah tergelincir. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada hakikatnya awal waktu dari pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah sama. Namun di sana untuk pelaksanaan salat Idul Fitri itu diakhirkan. Adapun pelaksanaan salat Idul Adha adalah disegerakan. Sunnahnya seperti itu. Tujuannya adalah apa? Kenapa salat Idul Fitri diakhirkan? Agar kaum muslimin ada jeda waktu untuk bisa menunaikan zakat fitri, untuk bisa menunaikan zakat fitri yang merupakan kewajiban. Jadi ketika sholatnya agak diakhirkan kan ba'da subuh, jadi ada jeda waktu untuk membagikan kepada kaum muslimin. Adapun sholat Idul Adha untuk disegerakan, tujuannya agar apa? Selesai sholat kemudian menyembelih, masak dan sarapan dari daging kurban tersebut. Diharapkan seperti itu. Kalau di kita dagingnya jam berapa selesai? Sarapannya jam 12. Jadi Nabi SAW biasa mempraktekannya seperti itu.
agar bisa menyembelih di awal, kemudian daging sembelihan tersebut sudah bisa dinikmati untuk sarapan. Nyembelih satu kambing, kalau sapi terlalu lama Pak nanti jagalnya Pak. Kalau kambing mungkin agak bisa dipercepat. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada asalnya waktunya itu waktu duha hingga tergelincirnya matahari, namun dianjurkan untuk sholat Idul Fitri diakhirkan agar kaum muslimin yang belum menunaikan zakat fitrinya bisa menyelesaikan menunaikannya. Adapun sholat Idul Adha disegerakan, tujuannya agar apa? Bisa segera menyembelih dan nanti bisa menikmati daging kurbannya. Selanjutnya jemaah adalah terkait dengan di mana dilaksanakannya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pelaksanaan sholat Id yang paling afdal adalah di tanah lapang, kecuali jika dalam kondisi hujan atau cuaca yang tidak memungkinkan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa keluar di hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Adha menuju tanah lapang. Beliau mengerjakan salat Idul Fitri dan Idul Adha di tanah lapang. Ini menunjukkan kepada kita ditekankannya itu. Kenapa? Karena Nabi tentunya sangat paham Masjid Nabawi itu pahalanya berapa kali lipat kalau salat di situ? 1000 kali lipatnya kalau Masjid Nabawi ya. Namun kenapa Nabi SAW ketika tahu tentang apa fadilah daripada sholat di dalam Masjid Nabawi, kemudian beliau memilih di luar? Ini tentunya karena memang apa? Afdalnya memang di tempat terbuka, di tanah lapang. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan yang beda itu adalah penduduk Makkah. Sejak dahulu kala, sejak masa silam, salat Id bagi penduduk Makkah dilakukan di Masjidil Haram. Apa yang disebutkan tentang Nabi SAW karena beliau tinggalnya di mana? Di Madinah. Kalau sekarang ini di arah Masjid Ghamamah, dulu musallanya Nabi SAW di Masjid Ghamamah, berarti bagian depan sebelah kanan Masjid Nabawi sekarang ini. Jadi di sana beliau biasa menunaikan salat apa? Salat Id. Dan sekarang ini sudah ya nempel, hampir nempel dengan pelataran Masjid Nabawi, sangat dekat sekali. Jadi afdalnya adalah di tempat terbuka atau di tanah lapang. Namun jika ada udzur, ada hujan ataupun ada angin ataupun ada badai gurun, maka dilaksanakan di masjid. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa sunnah yang perlu kita ketahui terkait dengan pelaksanaan sholat Id. Ada beberapa sunnah. Yang pertama, dianjurkan sebelum kita menghadiri pelaksanaan sholat Id untuk mandi terlebih dahulu. Untuk mandi terlebih dahulu. Hal ini disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang beliau adalah sosok yang dikenal sangat semangat sekali mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnahnya Nabi, beliau itu detail banget gitu.
Beliau menyebutkan bahwasanya mandi, disebutkan bahwasanya beliau itu mandi sebelum apa? Sebelum menghadiri salat Idul Fitri, Idul Adha, dan beliau menisbatkan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, disunnahkan untuk memakai pakaian terbaik. Disunnahkan untuk memakai pakaian terbaik. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengenakan pakaian terbaiknya di hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Adha. Baik bukan berarti yang mahal ya, tetapi batasan-batasan syar'inya itu didapatkan. Batasan-batasan syar'i didapatkan. Aurat tertutup, kemudian tidak membentuk badan, kemudian yang laki-laki tentunya tidak isbal, dan seterusnya. Batasan-batasan syar'i terpenuhi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, seorang makan terlebih dahulu sebelum menghadiri salat Idul Fitri. Sebelum menghadiri salat Idul Fitri makan terlebih dahulu. Dan tidak makan terlebih dahulu ketika menghadiri salat Idul Adha. Kalau mau salat Idul Fitri makan terlebih dahulu, meskipun hanya makanan ringan seperti beberapa butir kurma misalnya, kalau ada. Kalau mau sarapan dulu juga tidak apa-apa, untuk membedakan dengan hari yang sebelumnya. Untuk membedakan dengan hari yang sebelumnya yang masih apa? Masih berpuasa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaum al-fitr hatta ya'kula." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu tidak keluar untuk berangkat melaksanakan salat Idul Fitri sampai beliau makan terlebih dahulu. Beliau tidak keluar untuk menghadiri salat Idul Fitri sampai beliau makan terlebih dahulu. Wala ya'kul yaumal adha hatta yarji'a wa ya'kul min udhiyatihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak makan pada hari raya Idul Adha hingga beliau kembali dari salatnya. Beliau selesai salat kemudian kembali, kemudian beliau makan dari hasil atau daging kurbannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari raya Idul Adha beliau itu enggak makan terlebih dahulu paginya. Selesai sholat baru pulang, kemudian nyembelih dulu. Kantin membuat Pak. Silahkan cat. Jam berapa ya? Sore. Sabar kan ini? Jam 8, setengah 9 kayak gitu. Biasa? Ngopi dulu. Nabi seperti itu, beliau nyembelih dulu, kemudian sarapan dengan daging kurbannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi hikmah yang diharapkan dari tadi ketika di pagi hari salat Idul Fitri itu kita makan terlebih dahulu agar tidak disangka kita masih berpuasa, agar berbeda dengan hari yang telah lalu. Kemudian ketika Idul Adha dengan harapan apa? Kita bisa langsung menikmati hewan atau daging kurban yang kita sembelih. Selanjutnya, bertakbir ketika keluar rumah. Bertakbir ketika keluar rumah. Tentunya takbir ini dibolehkan, disyariatkan sejak kapan? Malam Idnya, malam Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu takbirnya dari kapan? Dari awal Dzulhijjah sudah diperbanyak takbir. Kemudian yang takbir muqayyadnya dari kapan? Dari hari Arafah, subuh hari Arafah bertakbir. Adapun Idul Fitri takbirnya dari berakhirnya Ramadan, malam Id bertakbir.
Terkhusus adalah ketika keluar menuju musalla, menuju tempat salat, bertakbir. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fa yukabbir hatta ya'ti al-musalla wa hatta yaqdi as-salata fa idza qada as-salat qata'a at-takbir. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri, beliau keluar dari rumah menuju tanah lapang untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Fayukabbir, beliau itu bertakbir, hatta ya'tiyal musalla, sampai beliau di tempat salat, sampai beliau di tempat salat. Wa hatta yaqdiyas salat, sampai menyelesaikan salat. Wa idza qada salat, ketika menyelesaikan salat pertama takbir, maka beliau menghentikan takbirnya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tata cara takbir yang perlu diperhatikan di sini adalah, yang pertama adalah masing-masing kita menjaharkan takbir. Menjaharkan artinya mengeraskan takbir, terkhusus bagi kaum muslimin. Adapun para muslimah memperbanyak takbir dengan suara pelan. Para muslimah tidak mengeraskan bacaan takbirnya. Yang kedua, lafaz takbirnya itu tidak disebutkan secara spesifik seperti apa takbir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun diriwayatkan dari sebagian sahabat takbirnya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bisa dengan 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau dengan 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar di awalnya. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan boleh hanya dengan menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena disebutkan dalam riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau hanya disebutkan fayukabbir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertakbir ketika keluar dari rumah menuju tempat sholat. Jadi tolong dipahami, jangan sampai kemudian kita gontok-gontokan masalah loro apa telu apa loro gitu. Kadang-kadang ditanyakan lagi menjelang Idul Fitri, Ustaz, ya lewat WA, lewat telepon, lewat takbirnya 2 kali apa 3 kali. Pokoknya yang dikatakan sebagai takbir itu sudah dibolehkan. Jangan cuma sekedar kita pengennya apa beda nih sama yang lain gitu, ya enggak. Tetapi bareng aja sama yang lain, sesuai dengan yang lain, enggak apa-apa. Selanjutnya, yang disunahkan yang kelima adalah menyuruh wanita dan anak kecil untuk berangkat melaksanakan salat Id, sebagaimana yang tadi diriwayatkan oleh Ummu Atiyah, yang Nabi SAW memerintahkan para wanita untuk mengeluarkan siapa? Gadis, remaja, wanita yang dipingit, wanita yang sedang haid untuk hadir. Hanya saja wanita yang haid itu menyendiri, memisahkan diri dari tempat sholat, tidak ngumpul bareng dengan orang yang sholat di situ. Kemudian di antara sunnahnya lagi adalah ketika menghadiri sholat Id itu melalui satu jalan, kemudian pulangnya dari jalan yang lain jika memungkinkan. Untuk apa? Untuk menyemarakkan kaum muslimin, untuk syiarnya, untuk takbirnya. Muter, bisa pulangnya muter jalan yang lain.
untuk menampakkan syiar kaum muslimin. Dari sahabat Jabir, beliau menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum 'idin khalafa at-tariq. Hadis riwayat Bukhari. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat Id, beliau itu lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulangnya. Ketika berangkat lewat satu jalan, pulangnya dari jalan yang lain. Ini dicontohkan atau dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, dianjurkan untuk berjalan kaki menuju ke tempat sholat, tidak memakai kendaraan kecuali jika ada hajat. Tidak memakai kendaraan kecuali jika memang ada hajat. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-'id. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan salat Id masyian wa yarji'u masyian. Beliau keluarnya berjalan kaki, pulangnya juga berjalan kaki. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya, tidak ada salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Sebelum salat Id tidak ada salat sunnah, setelah salat Id juga tidak ada salat sunnah. Kalau seandainya sekarang salatnya dikerjakan di masjid, boleh nggak tahiyatul masjid terlebih dahulu? Ya boleh, kalau mengerjakannya di masjid, karena di tempat di tanah lapang itu bukan masjid. Bagaimana ada sholat? Tidak ada sholat sebelumnya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawm al-adha aw fitr wa shalla rak'ataini wa lam yusalli qablaha wa la ba'daha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Adha dan atau Idul Fitri, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Beliau tidak sholat sebelumnya dan juga tidak pula sholat setelahnya. Muttafaq alaihi. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian selanjutnya, tidak ada adzan, tidak ada iqamah dalam pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Sahabat Jabir bin Samurah mengatakan, "Shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Idain, ghairu marrah wa la marrataini." Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri dan Idul Adha, bukan cuma sekali, 2 kali. Bi ghairi adzan wal iqamah, tanpa ada adzan, tanpa ada iqamah. Tanpa ada adzan, tanpa ada iqamah. Demikian juga tidak perlu diserukan dengan as-salatu jami'ah. Karena apa? Memang orang sudah berkumpul di situ. Yang diseru as-salatu jami'ah itu kapan? Ketika salat gerhana. Salat gerhana yang tiba-tiba matahari tertutup. Kemudian diseru karena manusia sedang melakukan aktivitas. Dipanggil melalui pengeras suara, as-salatu jami'ah. Pelaksanaan sholat dikerjakan secara berjamaah, itu dipanggil, diseru. Karena apa? Yang namanya gerhana itu nggak ada yang tahu kapan datangnya. Kalau perkiraan gimana? Sekarang udah pada tahu gerhana? Hah? Gimana? Ya kalau seandainya diinfokan, tetapi kalau kemudian tidak ada gerhana, ya tidak ada sholat gerhana. Mau nyolati apa? Salat karena sebab apa? Kalau dikatakan ini sudah terjadi, dari mana buktinya? Karena gerhana itu dinampakkan oleh Allah kepada umat manusia untuk menumbuhkan ketakutan.
Yang tadinya sedang terang siang hari kemudian gelap gitu. Untuk menumbuhkan ketakutan. Ya, kalau sekarang ini gerhana buat apa wisata? Karena apa? Langka imannya. Kalau ada iman ya takut dia. Takut kepada Allah. Betapa kuasanya Allah yang matahari begitu dahsyat, panasnya, sebaran cahayanya kemudian ditutup dengan begitu mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman dahulu kan, tapi di zaman dahulu belum pada kenal apa salat gerhana ya. Zaman dahulu potekan ya Pak ya. Kendolan. Hah? Lesung dipukul-pukul gitu kan. Ketika ada gerhana, siang tiba-tiba gelap gitu, langsung. Kalau di tempat saya itu kan di yang sebelah itu lereng di gunung itu kedengaran semua ramai banget kayak gitu zaman dulu. Zaman sekarang sudah diinfokan jauh-jauh hari. Datang ke situ sudah pada ngumpul. Nggak kelihatan, nggak jadi sholat. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita simak adzan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan ada pembahasan tentang tata cara sholat Id. Semoga nanti dimudahkan. Muadzin, silakan. Bismillah, kita lanjutkan tentang tata cara sholat Id. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah 2 rakaat. Tata caranya adalah berikut ini. Yang pertama dengan takbiratul ihram sebagaimana sholat yang lainnya, lafadznya Allahu Akbar. Sekedar mengingatkan bahwasanya takbiratul ihram itu adalah lafaz, harus dilafadzkan. Takbiratul ihram itu bukan gerakan tangan. Panjenengan sholat itu lebih baik jenengan gak ngangkat tangan tetapi melafadzkan Allahu Akbar daripada jenengan ngangkat tangan tapi mulutnya terkunci. Lebih mending mana? Mending yang melafadzkan, karena takbiratul ihram itu pelafadzan. Panjenengan konsentrasi sekonsentrasi apapun gitu ya, mantep banget niatnya. Kemudian tapi tidak melafadzkan takbir, tidak benar sholatnya jenengan. Jenengan harus melafadzkan Allahu Akbar dan tidak bisa diganti dengan lafadz yang lain. Demikian juga pada sholat-sholat yang lainnya tentunya. Takbiratul ihram itu rukun yang sangat penting dari sholat kita, jadi kita harus perhatian. Kemudian mulai takbiratul ihram yang kedua, bertakbir dengan takbir zawaid, takbir tambahan. Setelah takbiratul ihram yaitu di rakaat pertama, maka takbir zawaidnya itu sebelum membaca Al-Fatihah adalah 7 kali selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram kemudian takbir setelahnya sebanyak 7 kali. Kemudian yang ketiga, di antara takbir-takbir tambahan tadi tidak ada riwayat tertentu dari Nabi bacaan apa yang harus dibaca di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada bacaan-bacaan tertentu. Namun sebagian ulama menukilkan dari kalangan salaf, dari
ulama terdahulu membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada yang membaca seperti itu. Namun tidak ada riwayat dari Nabi SAW terkait dengan apa yang dibaca antara takbir zawaid tadi. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, membaca suratan. Membaca suratan, kemudian gerakan seperti biasa, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud dan seterusnya. Kemudian setelahnya bertakbir untuk berpindah ke rakaat yang kedua. Bertakbir rakaat yang kedua. Kemudian setelah takbir ini ada takbir zawaid, takbir tambahan. Berapa kali? 5 kali. Selain takbir pindah. Jadi dari sujud kemudian Allahu Akbar bangkit, kemudian sudah berdiri membaca 5 kali takbir. Kemudian membaca apa? Membaca surat Al-Fatihah. Dan gerakan yang lainnya diselesaikan seperti salat pada umumnya hingga salam. Adapun letak khutbah, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha adalah tidak sebagaimana khutbah Jumat. Bedanya apa? Kalau Idul Fitri, Idul Adha itu sholat dulu, baru setelah itu apa? Khutbah. Kalau Jumat, khutbah dulu, baru sholat. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-idain qabla al-khutbah, muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, semoga Allah meridai keduanya, yusalluna al-idain, mereka mengerjakan salat Idul Fitri dan Idul Adha qabla al-khutbah, sebelum khutbah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan majelis kita, kesempatan malam hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dari materi. Yang diwajibkan untuk makan dulu atau yang berkorban atau yang nggak berkorban juga? Makan daging. Puasa maksudnya. Berangkat sholat puasa dulu mas. Tidak berbuka maksudnya. Maksudnya tidak makan dulu. Makan dulu. Yang berkorban apa semua? Wallahu a'lam. Nabi mencontohkan seperti itu, tidak disebutkan apakah hanya orang yang mau berkorban saja ataukah semuanya. Kalau seandainya sekarang saya nggak ada kurban Ustaz, saya nunggu apa kan? Seperti itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab tentang seperti itu. Wallahu a'lam. Yang saya sampaikan. Ya. Ada 2 pertanyaan ya, Tab. Ya. Ketika sholat id itu pas hari Jumat, yaitu kita misalnya sudah sholat id, kemudian melakukan sholat Jumat, itu bagaimana hukumnya? Kemudian sudah sholat id, kemudian sholat Jumat, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, gitu. Wallahu a'lam. Karena imam atau khatib itu atau takmir masjid tertuntut untuk tetap mengadakan, walaupun kaum muslimin dibolehkan untuk tidak menghadirinya. Terus untuk yang takbir itu kan kadang ada yang menambahkan setelah Allahu Akbar terus tambahin
kabirau alhamdulillah kasirau itu wallahu a'lam tidak masalah. Segala sesuatu yang dikatakan sebagai untuk lafaz takbir itu tidak apa-apa. Cuma perlu diingatkan, kalau saya senantiasa mengingatkan, bapak-bapak itu jangan mencukupkan takbirnya itu di sela-sela. Ketika ada yang mimpin atau pakai pengeras suara, itu bukan untuk memimpin tetapi dibarengi terus kayak gitu loh. Jangan sampai takbir nanti setelah itu jamaah ngikuti. Ini takbir jamaah ngikuti, sedikit jadi takbirnya. Bareng-bareng aja sudah borong semuanya waktunya kayak gitu. Kalau sekarang misalnya takbir itu 20 menit sejak duduk di tempat sampai dilaksanakan sholatnya 20 menit. Kalau yang megang mic takbir berhenti kemudian jamaah baca kan cuma sedikit berarti. Tetapi kalau diborong aja semuanya bareng kayak gitu ya, itu lebih banyak takbirnya dan kita telah menghidupkan syiar Islam yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum. Terkait hukumnya kan itu wajib atau kalau kayak Apanya? Hukum ya. Jadi untuk niatnya itu berarti kita niat sholat wajib. Iya, sholat wajib. Ketika kita mau melaksanakan seandainya kita mengambil pendapat yang pertama fardhu ain, itu ya fardhu ain. Kemudian kalau seandainya kita mengambil pendapat yang kedua fardhu kifayah juga tetap wajib kan hukumnya. Iya. Niatnya kita melaksanakan kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan Ustaz, jika kita mengambil pendapat yang pertama untuk fardhu ain di sholat Idul Adha atau Idul Fitri, jadi kalau memang orang yang nggak mengerjakannya itu gimana Ustaz? Tidak ada uzur apa-apa? Kalau orang tidak mengerjakannya, kalau kita pendapatnya adalah pendapat mengambil yang fardhu ain, otomatis dia berdosa, meninggalkan kewajiban. Kalau mengambil pendapat yang kedua fardhu kifayah, ketika sudah ada kaum muslimin mengerjakan, yang lain otomatis apa? Tidak berdosa karenanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu lagi yang mau? Cukup insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita belajar bersama terkait kita berusaha untuk mengenal pembahasan tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Semoga ini menjadi ilmu bagi kita semuanya yang nantinya ketika datang waktunya kita mengerjakan sesuai dengan bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum jami'an. Ini saja kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.